Bab 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Fase C kelas 6. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen akidah. Menjelaskan dan meyakini beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan hadar. Kompetensi pembelajaran. Elemen akidah. Kompetensi semester 1 dan 2. 1. Mampu menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna beserta perilaku yang mencerminkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu meyakini kebenaran beberapa Asmaul Husna sebagai sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mampu menjelaskan pengertian, tanda-tanda, dan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir berdasarkan ajaran Islam. 4. Mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, seperti meningkatkan amal saleh, jujur, dan bertanggung jawab. 5. Mampu menjelaskan pengertian qada dan hadar beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mampu meyakini bahwa qada dan hadar merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. 7. Mampu menunjukkan sikap ikhtiar, tawakal, sabar, dan syukur sebagai wujud keimanan kepada qada dan hadar. 8. Mampu mengaitkan pemahaman tentang Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan hadar dengan perilaku beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen akidah. Semester 1. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Syamad sebagai wujud pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta perilaku yang mencerminkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara Allah mengampuni kesalahan manusia dengan baik. 3. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan syarat mendapatkan ampunan Allah dengan baik. Tujuan pembelajaran. Elemen akidah. Semester 1. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Syamad sebagai wujud pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta perilaku yang mencerminkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara Allah mengampuni kesalahan manusia dengan baik. 3. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan syarat mendapatkan ampunan Allah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan syarat mendapatkan ampunan Allah dengan baik. Terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ciri taubat nasuha sekurang-kurangnya melakukan 5 hal di bawah ini. 1. Meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. 2. Menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Rabbi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepada MU. 3. Berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 4. Harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar. Beberapa teks istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ta'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'amatika alay wa abu'u laka bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian MU dan janji MU sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat MU kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Redaksi istighfar tersebut yang paling istimewa biasa diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaannya, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Zuadat bin Aus radhiyallahu anhu. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Aktivitas kelompok. Alhamdulillah materi bab 2 sudah dibaca, disimak, dan selanjutnya akan berdiskusi untuk menyatukan pendapat, berbagi tugas dan pekerjaan. Masalah 1. Salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain istirahat. Pelaku tidak melihat tapi kalian menyaksikan dengan jelas. Apa yang akan kalian lakukan? Padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain. Zweiter Hallo Bro. Gesagt lieber. Ulangan tidak jadi. Thanks. Itu penggalan wa yang masuk ke HP kalian. Belum lama Pak Guru mengumumkan melalui surat edaran yang dibagikan oleh ketua kelas bahwa ulangan tetap dilaksanakan. Apa yang harus kalian lakukan? Rankemen. 1. Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafara. 2. Ghafara artinya menutup. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa makhluk. 3. Mengamalkan Al-Ghaffar dengan menutup aib orang lain agar tidak menyebar. 4. Al-Afu berasal dari kata Afu. 5. Afu artinya menghapus atau melenyapkan. Allah menghapus dosa-dosa makhluk. 6. Mengamalkan Al-Afu memaafkan kesalahan orang lain kepada kita dengan menghapusnya dari hati kita sehingga tidak tersisa untuk dendam. 7. Al-Wahid Allah artinya Maha Tunggal. 8. As-Syamat artinya Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan. 9. Syarat untuk mendapat ampunan Allah adalah taubat nasuha. 10. Taubat secara lisan dengan mengucapkan istighfar kepada Allah. 11. Tabayun artinya jelas atau terang. 12. Bertabayun meminta penjelasan kepada sumber berita tentang berita yang beredar. Relaxi. Bagaimana menurut kalian, jika kita pernah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa pada masa lalu? Kemukakan pendapat kalian melalui tulisan serta beberapa alasannya pada buku catatan PAI, Pendidikan Agama Islam. Unjuk kerja. Ayo berkreasi membuat paparan materi. Mari membuat paparan sederhana tentang Asmaul Husna seperti contoh di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Paparan dibuat pada kertas karton atau menggunakan presentasi PowerPoint. 2. Dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang-orang. 3. Paparan yang sudah selesai, dipresentasikan dengan kelompok lain menggunakan tim ahli atau narasumber. 4. Masing-masing kelompok saling memberikan komentar, saran, dan kritikan atas hasil paparan yang telah dibuat. Ini contoh berkreasi membuat paparan materi dalam unjuk kerja. Selamat mengerjakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwa syarat taubat ada 3. Syarat ini mesti dipenuhi agar taubat bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga syarat itu adalah menyesali kesalahan, meninggalkan maksiat, dan menghindar serta menjaga diri agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Syarat taubat ada 3. Pertama, menyesali atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, menyesali kesalahan adalah taubat. Tanda dari penyesalan adalah lembutnya hati dan berderainya air mata. Sebab itu, Rasulullah mengatakan, berkumpullah bersama orang yang bertaubat, karena hati mereka lembut. Kedua,
meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji dan berusaha untuk tidak kembali pada dosa dan kesalahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih.